saya Marsha Timothy, saya berperan sebagai Meros di Surga Yang Tak Dirindukan 3 dan sekarang sedang melakukan MD interview. Kalau Mas sudah tidak menghendaki aku lagi, aku terima dengan ikhlas, Mas. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Kalau menutupi kenyataan, tidak terbuka dengan suami, bisa dibilang nusyus. Rasanya senang dan excited, tantangan baru lagi, memerankan peran yang baru lagi, tambah lagi ini kan sudah banyak banget fansnya ya. Jadi tantangan buat aku untuk apakah bisa menyambung nafas karakter Meros di Surga Yang Tak Dirindukan 3 ini. Yang tertarik karena pertama adalah karena ceritanya, lagi-lagi ceritanya. Pastinya karena ceritanya. Dan di Surga Yang Tak Dirindukan ini buat aku ceritanya sangat menarik, sangat lain gitu. Jadi karakter yang aku perankan walaupun sebelumnya diperankan oleh orang lain, tapi karena konflik yang muncul juga sangat jauh berbeda. Keluarga Pras ini juga mengalami situasi yang baru gitu. Jadi buat aku juga kayak se-excited bahwa ini adalah satu karakter baru yang harus aku dalami lagi nih gitu, tantangan baru lagi gitu, dan yang terutama sih karena ceritanya. Memaknai Surga Yang Tak Dirindukan 3 ini buat aku bahwa ini konflik yang bisa terjadi di banyak orang, yang sangat mungkin banyak yang pernah mengalami gitu. Tergantung bagaimana setiap orang menyikapi gitu antara masa lalu dan masa depan. Either kita yang pernah ngalamin sendiri atau teman atau tetangga atau keluarga. Cuma yang seru adalah hasil akhirnya gitu. Kan semua tergantung dari setiap orang. Bagaimana kita memutuskan. Jadi memaknainya adalah kadang masalah yang awalnya kita lihat dari luar sepertinya kecil, itu bisa menjadi sangat besar, dan inti dari segalanya adalah yang harus dilakukan adalah komunikasi yang baik, terutama antara suami dan istri gitu. Komunikasi harus sangat-sangat baik, harus sangat-sangat lancar. Gitu. Karena ini banyak konflik baru, banyak situasi kondisi yang lain dari yang sebelumnya. Ada beban yang memang kayak saya bilang, saya harus menyambungkan nafas karakter ini gitu, bahwa sebelumnya sudah diperankan oleh orang lain dan sukses gitu. Tapi kembali ini adalah situasi yang berbeda dari apa yang orang ini pernah alami dari sebelumnya, dan menurut saya pasti seperti kita lah gitu. Pasti kita akan beradaptasi terus. Seseorang akan beradaptasi dengan segala situasi yang berubah gitu. Jadi kalau aku sih tidak terpatok dengan bagaimana membawakannya, apakah harus sama atau tidak, tapi yang penting kita tahu latar belakangnya apa, dan aku lebih fokus ke bagaimana si karakter ini kira-kira ketika menyikapi kondisi yang sekarang ini menjadi bagaimana ya gitu.
Proses syuting kemarin itu kita syuting awalnya adalah sebelum pandemi dan terpotong karena pandemi. Jadi proses syuting yang lumayan juga bergejolak karena di awal kita kayak udah berjalan sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu, dan tiba-tiba harus stop karena pandemi. Dan pada saat itu kita nggak tahu kapan kita bisa atau tidak menyelesaikan cerita ini gitu. Jadi itu rasanya gimana ya ketika harus stop tiba-tiba dan nggak tahu masa depan kita nanti bagaimana gitu, karena dialami oleh seluruh dunia. Yang paling tidak bisa kita lupakan semua sih aku rasa kru dan cast adalah ketika kita dikasih keputusan malam ini kita harus stop, waktu itu kita syuting di luar kota, harus kembali ke Jakarta dan kita nggak tahu kapan menyelesaikannya. Dan ketika ternyata akhirnya bisa dikasih kesempatan untuk menyelesaikan film ini, itu kayak walaupun terhenti sekian bulan, ternyata karena mungkin semua excited kembali untuk bisa bekerja, bisa menyelesaikan apa yang sebelumnya tidak selesai, itu ternyata kita bisa menyelesaikan dengan cukup baik, dengan rasa yang tambahan deg-degan karena udah melewati pandemi dengan segala protokol kesehatan baru, dengan segala banyak adaptasi baru, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan cukup baik rasanya. Ini dia salah satu tantangan juga ya, karena nggak sih, ini udah dilakukan dari semenjak kita, bukan pada saat syuting ya, ketika lagi persiapan, ketika lagi reading workshop, menyelaraskan antara saya sama Merus, bagaimana saya menyampaikan pendapat, bagaimana saya deliver things yang pingin saya sampaikan, bagaimana saya mempertahankan pendapat lah gitu. Itu jauh dengan cara bagaimana Merus menyampaikan pendapatnya gitu. Walaupun sama-sama akhirnya bisa gitu sampai menyampaikan pendapat itu gitu. Tapi caranya memang kalau ditanya saya sama Merus ya caranya jauh beda gitu. Bagaimana mempertahankan pendapat itu jauh berbeda caranya. Kalau buat saya nggak tahu ya, semua orang pasti punya interpretasi masing-masing. Penulis cerita, sutradara, pemain-pemain lain. Kalau buat saya memaknai ini semua adalah yang harus kita lakukan, terutama ini dalam dunia pernikahan ya antara suami dan istri. Apapun masalahnya, yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi terbuka dan harus saling mendengarkan. Untuk yang penasaran dengan Surga yang Tadi Rindukan 3, bisa disaksikan di Disney Plus Hotstar.